Go. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Kita mulai ibadah kita yuk. Yang kameranya masih mati boleh dinyalain. Yang mic-nya masih on boleh dimatiin dulu mic-nya. Yuk kameranya dinyalain semua ya. Itu ada Leticia, Marsha, Jefta, Ferin. Sudah yang lainnya kayak kakak-kakak semua nih. Oke. Sebelum mulai nyanyi lagu pertama, kita doa dulu yuk. Kita berterima kasih sama Tuhan sudah boleh bangun, sudah boleh beribadah hari ini. Ayo di sini bangun tidur pada doa nggak sih? Enggak. Geleng-geleng semuanya bangun tidur. Aku lupa. Aku lupa. Oke. Baru bangun langsung tidur lagi. Aduh, serem ya. Darren berdoa. Oh, Darren good. Darren jadi contoh ya. Oke, kita doa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya. Posisi doa yang baik menghadap Tuhan seperti apa? Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin tidur kami semalam. Engkau boleh jaga tidur kami dan keluarga kami supaya kami boleh tidur dengan nyenyak semalam dan sekarang boleh bangun dengan tubuh yang segar. Sekarang kami mau memulai ibadah komisi anak kami Tuhan, gabungan antara GKMI Pengharapan dan juga GKMI Kalimalang. Biar Tuhan yang berkati ibadah kali ini supaya berjalan dengan lancar dan menyenangkan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan. Oke, kita nyanyikan lagu pertama yuk. Lagu pertama apa ya Kak ya? Selamat pagi Tuhan. Kita ucapin selamat pagi dulu sama Tuhan. Oke. Selamat pagi Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan telah pelihara aku tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Lagi ya. Selamat pagi Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan telah peliharakan aku tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Coba nanti mulai hari ini Kenapa? kita biasakan untuk mengucapkan selamat pagi sama Tuhan ya. Walaupun misalkan lupa doa atau apa, nggak apa-apa, ngomong aja. Jadi kita harus sering-sering berkomunikasi sama Tuhan kita yang menciptakan kita. Jadi kayak, selamat pagi Tuhan, selamat pagi matahari, selamat pagi. Siapa tahu dia punya binatang peliharaan, selamat pagi binatang peliharaanku gitu. Oke? Kita nyanyiin lagu kedua yuk. Ini lagu kalau anak-anak GKB Pengharapan sih baru-baru diajarin. Kalau anak Kalimalang ada yang tahu nggak ya? Aku melihat Darren nangguk-nangguk nih. Darren tahu kayaknya ya. Ya, mantap. Oke, ayo kita nyanyikan lagunya ya. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya, Luar biasa. ya, kerajaan, ya, panggilku menuai ladang, hanya aku kesempatan, ya,
Aku dipakai olehnya. Kawannya dia kan bilang baru keluar sebentar gitu. Pekerja Kristus yang mulia, cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hai, suatu saat Yesus mampu untuk cari pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesus luar biasa, ya ya ya, ya ya ya, sungguh memuatnya, hanya anugerah semata, ya ya ya, dipakai olehnya, ya ya ya, istimewa, jadi kerja Kristus yang mulia. Ada yang baru pertama dengar lagunya nggak? Nggak ya, udah pada tahu semua ya lagunya ya. Lagunya tuh asik loh buat dinyanyiin. Besok-besok nyanyi ya sama Yang rumah, joget-joget sendiri di rumah. Oke, kita nyanyi ke lagu selanjutnya ya. halo? Kok ada genang? Lagunya seru juga nih. Sebelum abis lagu ini dinyanyikan, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kokoyo. Halo Kak, suaranya nggak kedengaran ya? Iya, Kedengaran nggak suara kakak? udah dengaran. Kedengeran. Kedengaran, tapi ada kecil. Yang lagu tadi kedengeran nggak? Kedengaran. Oh, yang lagu tadi Kedengaran kedengeran. masih kecil. Oh, masih agak kecil ya kak? Kalau sekarang lebih kedengeran nggak adik-adik? Kedengeran, Kak. Kedengaran. Lebih jelas ya? Halo, lebih jelas suara kakak kalau begini? Ya, jelas. Jelas, Kak. Oke, berarti kakak kayak gini. Pegang. Kejauhan justru jangan jauh. Cantik. Oke, kita nyanyikan lagu berikutnya ya. Sebelum masuk ke firman Tuhan ya. Ibu, aku dapat cicak. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sirami jiwaku, berbuah. Sekali lagi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah. Sekali lagi kita katakan, ku buka Alkitab lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Hey, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagunya lagu ikan nggak? Ada yang pernah dengar ikan di lagunya kayak gini nggak? Sebenarnya. Ada ya? Ada yang pernah dengar ya? Kita kesaksian. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ko Yonatan. Silakan Ko Yonatan, waktunya tempat dipersilahkan. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar? Hai. Kali kalian bisa hadir dan saat ini kesempatan pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Semua sudah siap? Oke, ya. Semuanya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita akan minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini anak-anakku boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik. Amin. Ya, sekali lagi, senang sekali Koyo bisa hadir untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tidak hanya mendengar, tetapi kita boleh apa? Menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, adik-adik semua, saat ini kita akan belajar tentang satu tokoh. Ya, tokoh Alkitab. Ya. Tokoh ini sangat menarik sekali. Tokoh yang sangat pasti teman-teman atau adik-adik semua itu sudah pernah mengenal, sudah tahu tokoh ini. Nah, tokoh ini namanya adalah Nikodemus. Tokohnya adalah Nikodemus. Nah, kita akan melihat slide berikutnya. Nah, adik-adik, kira-kira nih binatang apakah ini? Ada yang tahu? Saya tahu Kak, kupu-kupu. Ya, kupu-kupu ya. Terima kasih. Kupu-kupu. Cantik nggak kupu-kupu? Cantik sekali. Iya, bagus. Warnanya juga bagus. Warnanya juga indah. Warna-warni. Ya. Siapa di sini yang nggak takut sama kupu-kupu? Saya Kak. Ya, kupu-kupu bagus ya. Kita bisa lihat di Sendiri ketakutan pas lihat kupu-kupu. Entah kenapa kok ketakutan. Biasanya ada di bunga yang lagi mekar, itu kita bisa lihat kupu-kupu. Ya, ada macam-macam dan kupu-kupu. Ya, nah itu kupu-kupu. Ya, kita bisa lihat dan kita bisa temukan di mana-mana. Ya, berterbangan dan warnanya juga bagus gitu ya. Nah, adik-adik semuanya, kira-kira tahu nggak bagaimana kupu-kupu itu dari telur? Ya, habis telur apa? Lihat Kak. Bulat terus ke pampang. Iya, nah, Terus menetas. Udah. iya betul. Ini adalah metamorfosis, ya, siklus hidup kupu-kupu. Oke, adik-adik pada tahu ya, metamorfosis ini dari telur, dari larva, pupa, dan kupu-kupu yang besar. Ya, nah adik-adik semua pasti itu adalah proses dari
sirkus kupu-kupu. Bayangin deh kalau kupu-kupu itu kita di pertengah jalan ini kita rusak. Ya, contohnya kalau dari kepompong, terus kita buka kepompongnya satu dan kita intip. Kira-kira kupu-kupunya bakalan hidup nggak? Enggak. Ya, mati ya kupu-kupunya. Sedih ya. Wah. Nah, ini adalah sebuah proses dari perjalanan kupu-kupu. Dari telur, dari kepompong, dari larva, dan menjadi kupu-kupu yang besar. Ya. Nah, ini adalah perjalanan dari metamorfosis kupu-kupu. Begitu juga dengan kehidupan kita, adik-adik. Perjalanan kita ini menuju kepada iman kita, menuju kedewasaan kita kepada siapa? Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Kita mengenal dan kita bertumbuh kepada Yesus Kristus. Kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin ke sekolah minggu, ya. Kita rajin untuk mendengarkan firman Tuhan dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah proses untuk mengenal siapa? Yesus Kristus. Pengenalan ini adalah sebuah proses, tetapi kalau prosesnya kita tidak melakukannya, kita males, ya. Kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan Yesus Kristus? Betul nggak? Bagaimana kita bisa mengerti dan mengetahui isi firman Tuhan itu sendiri kalau kita tidak punya waktu untuk membaca ataupun kita mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu seperti ini. Nah, adik-adik, ada sebuah tokoh, ya, tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Baru yang bernama Nikodemus. Ya, Nikodemus ini adalah orang Yahudi. Dia mencintai Taurat, ya, tetapi dia berpikir terus kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, orang Farisi dan ahli dalam Perjanjian Lama. Ya, tetapi dia ingin sekali berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Karena dia ingin sekali bertanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, jadi pada malam hari Nikodemus datang menjumpai siapa? Yesus. Malam-malam dia datang untuk menjumpai Yesus. Karena malam-malam itu pasti tidak ada orang. Ya. Bayangkan kalau kita ketemu orang tengah malam, pasti nggak ada orang ya. Nah, ini sama halnya dengan Nikodemus. Nikodemus itu bertemu dan ingin berbincang kepada Yesus Kristus. Kalau siang hari, kalau pagi hari pasti banyak orang ya. Banyak orang pasti melihat. Ya, tapi kalau malam hari nggak banyak orang melihat. Makanya Nikodemus datang menjumpai Yesus itu pada malam hari. Kira-kira nih, ya, percakapan apa sih Nikodemus kepada Tuhan Yesus? Apa sih yang mau dibincangkan? Apa sih yang mau dipercakapkan? Nah, ini yang menjadi kegelisahan hati Nikodemus. Ingin bertemu dan ingin berbincang-bincang kepada Yesus. Adik-adik semua bisa kita baca dan kita bisa melihat ceritanya di Yohanes 3, ya, ayat 1-7. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak percakapan apa antara Nikodemus dengan Yesus? Nah, ternyata Nikodemus itu ingin mengetahui bagaimana rahasia kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberikan jawaban kelahiran baru. Wah, kelahiran baru. Kira-kira aku nggak ngerti kelahiran baru itu seperti apa gitu ya. Nikodemus bertanya kepada Yesus, kelahiran baru seperti apa? Tetapi Tuhan Yesus dikasih tahu ya, Tuhan Yesus kembali memberitakan kepada Nikodemus, ini loh rahasianya kelahiran baru itu. Kelahiran baru itu adalah kelahiran di mana kita bisa meninggalkan kehidupan lama kita menjadi kehidupan yang baru. Kita ngerti gitu ya. Nikodemus bingung. Masuk lagi ke perut ibuku.
Dilahirkan baru? Ya nggak mungkin. Ya, jadi bingung itu Nikodemus. Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus lahir baru. Ya, dilahir baru. Nggak mungkin masuk ke dalam rahim ibu lagi. Wah, segede itu gimana caranya gitu ya. Apalagi sudah tua gitu, kayaknya nggak mungkin ya. Nah, dilahirkan baru itu adalah lahir dan kita meninggalkan cara hidup yang lama kita menjadi hidup yang baru. Ya, menjadi anak-anak Allah, diselamatkan karena kita percaya kepada Allah dan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Nah, adik-adik sekalian, kira-kira nih hidup yang lama kita ini seperti apa sih? Ayo, cara hidup yang lama kita ini seperti apa? Mungkin kita malas untuk berdoa. Mungkin kita malas bersekutu. Mungkin kita, mama, aku ngantuk nih. Masa gerejanya jam segini, aku masih mau tidur. Ya. Main HP, ya. Nah, itu adalah anak-anak yang mungkin ya kita tahulah ya tidak mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Nah, itu adalah cara hidup lama, ya, cara hidup lama. Tetapi kalau kita sudah mengenal, kalau kita sudah tahu itu siapa Yesus Kristus, apa yang kita lakukan? Hidup yang lama ini kita tinggalkan dan kita mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Wah, indah sekali ya kalau kita tahu bahwa hidup kita bukannya milik orang lain lagi, bukannya milik diri kita sendiri, tetapi Yesus, kita hidup di dalam Yesus Kristus. Itu salah satu jawaban Yesus kepada Nikodemus. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, itu jawaban Yesus. Itu adalah kuncinya. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ya, bukan berarti kita masuk ke dalam rahim ibu kita lagi, tetapi dilahirkan baru adalah bagaimana cara kita meninggalkan hidup yang lama menjadi hidup yang baru, ya. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita lihat di ayat berikutnya, angin bertiup, ya, kemana ia pergi? Engkau mendengar bunyinya, ya, tetapi engkau tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih maksudnya ini? Nah, angin kita bisa rasakan nggak? Bisa. Ya, kalau kita lagi jalan atau mungkin kalau kita membuka jendela, kita bisa merasakan angin ya, sepoi-sepoi. Kalau kita pas keringetan, olahraga, pasti kita bisa juga merasakan angin tersebut. Tapi apakah kita bisa mengendalikan angin? Nggak bisa. Ya. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus itu, begitu juga dengan kehadiran Tuhan. Ya. Kehadiran Tuhan itu membawa perubahan dalam hidup kita, dalam semua anak-anak, ya, termasuk kita semuanya. Ya, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Bagaimana caranya merasakan kehadiran Tuhan? Ya, kita rajin ke gereja, kita berdoa, kita bersekutu kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Nah, itu ya, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, asal kita dekat kepada Tuhan. Lalu Nikodemus juga bertanya, bagaimana mungkin ini terjadi ya? Dia tetap bertanya, bagaimana mungkin ini terjadi? Dia masih bingung. Lalu jawabannya Tuhan, bahwa Dia yang telah turun dari surga yaitu Anak Manusia. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita merayakan apa? Paskah. Ya, Paskah itu adalah di mana Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup kembali. Hanya Yesuslah yang turun dari surga dan menyelamatkan kita semuanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga
Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa. Nah, ini adalah jawaban Yesus yang paling menohok ya untuk Nikodemus. Dilahirkan kembali, tidak hanya dia berubah meninggalkan manusia lama, tetapi karena cintanya Yesus kepada dunia ini, dia menjadi manusia dan mati untuk kita semuanya. Nah, itu cinta Yesus kepada kita semuanya. Ia datang untuk apa? Menyelamatkan. Ia datang untuk apa? Membebaskan. Dan ia datang untuk menjadi terang bagi sesama. Ya, adik-adik sekolah minggu, dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus menjadi terang untuk sesama kita. Menjadi terang di sekolah, menjadi terang di rumah, menjadi terang bagi teman-teman, ya, bagi sesama kita, baik itu di lingkungan tetangga kita. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak terang untuk sesama. Ya, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan anak-anak dan kita semuanya. Dilahirbarukan dan kita menjadi terang untuk sesama. Nah, adik-adik, itulah pesan yang pada pagi hari ini kita akan lakukan bersama-sama. Ya, menjadi terang untuk sesama. Karena Yesus telah mati untuk kita semuanya. Ya, itu yang akan kita lakukan untuk menjadi anak-anak terang. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari cerita Nikodemus? Ya, cerita dari Nikodemus ini adalah ajakan kepada kita semuanya untuk percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Karena Yesus itulah satu-satunya jalan ke keselamatan. Gak ada jalan yang lain. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Ya, adik-adik semuanya, biarlah pada pagi hari ini kita dibukakan mata hati kita untuk mempercaya Yesus sekali lagi. Karena Yesus telah mati, dia telah bangkit dan memberikan kita keselamatan dan hidup. Jalan satu-satunya ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Baik adik-adik, kita akan menjadi anak-anak Tuhan, meninggalkan manusia lama kita, menjadi manusia baru. Sehingga Kristus Yesus ada di dalam adik-adik semuanya. Oke? Nah, tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Mungkin ini sudah adik-adik semuanya sudah tahu dan sudah hafal dan sangat familiar ya. Nah, ini dari Injil Yohanes 3 ayat 16 ya. Di sekolah saya udah pernah dihafalin nih. Ya, betul ya. Pasti semuanya sudah mendengar ini Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Oke, kita akan membaca bersama-sama. Oke, nggak apa-apa, masih di mute ya, tapi kita akan membacanya di dalam hati. Ya, kita akan membacanya di dalam hati. Lalu mungkin teman-teman kalau sudah membaca, nanti kalau Yonatan akan memberi kesempatan untuk teman-teman boleh ya. Nanti teman-teman bisa membuka suara atau unmute. Silahkan kalau teman-teman mau ya untuk membaca. Oke, sudah ready? Semuanya? Oke. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar Allah akan dunia ini sehingga Tunggal. Oke, adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang mau menghafal mungkin? Nah. Boleh? Saya, Kak. Oh ya, boleh. Darren, silakan. Bukan Darren, Kak. Saya Ezra, Kak. Oh, maaf. Pak Yonatan salah. Oke.
Esra ya? Ya, sebentar, Kak. Oh, Jefta. Oke, Jefta, boleh? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke. Bagus. Good job. Siapa lagi adik-adik yang mau? Saya, Kak. Maaf. Esra ya? Ya, Kak. Oke, boleh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Yeay, good job Esra. Alright. Siapa lagi? Ada yang mau? Siapa lagi? Ada yang mau mungkin? Ada yang mau lagi? Matthew, Kak. Matthew. Oke, Matthew, silahkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia telah anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Mantap. Ya. Bagus, pinter. Aduh, ini saya sudah mantap di anak-anak ya semuanya, dan pasti pada semuanya sudah menghafal ya, baik di sekolah minggu, baik di sekolah ataupun papa mama yang sudah mengajar. Halo? Ya, ada yang lagi mungkin? Ya, halo, kring. Halo, ada yang mau lagi mungkin? Kring, olala. Apa ya kalau mau lagi? Nah, adik-adik, kita tahu ya, kalau Yohanes 3:16 ini tidak hanya menghafal, tidak hanya kita, bisa menghafal dalam berapa detik, tetapi kita harus apa? Melakukannya, kita harus menghidupinya, ya, karena begitu besar kasih Allah, ya, besarnya kasih Allah itu tak terkira. Jadi kita harus melakukannya untuk sesama kita, untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman semuanya. Oke, amin teman-teman. Amin. Oke, baik. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Yuk, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang Nikodemus. Kami belajar untuk hidup baru. Kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi akan Engkau. Pimpin dan sertai kami semuanya, sehingga kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Berkati sekolah kami, berkati keluarga, dan berkati pelayanan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dan kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa di surga.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Yes. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Cici Brenda dan Cici Evi. Ya, halo. Ya, Tadi kan aku nelfon Amelia Marbun. Dia masih di tadi gereja. ada yang benar nggak? Kak Yu bilang HP katanya HP kita Pak harus Yus di kursi yang duduk di terang. dia ada Bu. Terus Itu gimana? harusnya kita harus membawa flash kemana-mana. Bener nggak ya? Tidak. Kayaknya tuh bener tahu Kak Cepi. Kan jadi terang. Gitu. Ya. Dengar nggak kata Koyo? Harus seperti apa kalau menjadi terang? Baca? Baca Alkitab. Oke, yang tadi kita sudah nyanyiin ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca gitu. Jadi bukan kita nyalain flash lalu kita jadi terang gitu, bukan. Itu cara cepat, Kak. Iya Cara sih. cepat untuk menjadi anak terang. Tidak apa-apa kalau cara cepat kayak gitu. Tapi tadi yang paling penting itu baca Alkitab, rajin berdoa. Gitu. Itu yang paling penting dan harus sering kita lakukan. Adik-adik, kita akan ada game sedikit nih yang akan dipimpin sama kakak-kakak dari Kalimalang. Aku minta tolong sebelumnya untuk semuanya nyalain kamera. Tolong ya, dalam hitungan 1, 2, 3. Tolong semuanya nyalain dong kameranya ya. Karena mungkin siapa tahu gamenya ini berhadiah mobil gitu. Nanti kakaknya bingung mau ngirim mobilnya kemana nih. Aduh, mukanya nggak kelihatan. Jangan Hadiah. nih, aduh, mukanya Matthew atau mukanya Leticia yang mana ya? Nanti ketukar sama mukanya si Brenda. Arvin udah gini nih, Arvin nih. Oh, Arvin udah mukanya gini. Oke, silakan Kak Tria ya. Oh, ini berkebun. Iya, Kak. Oke, silakan Kak Tria. Ke spotlight aja ya. Halo adik-adik semua. Wah, sekarang kenalin dulu. Mungkin adik-adik yang dari Kelapa Gading belum kenal. Kenalkan nama kakak, Kak Tria. Dan ada teman kakak juga nih. Ada Kak Desi. Halo Kak Desi. Hai semuanya, aku Kak Desi. Nah, karena kita hari ini ibadah gabungan, takutnya tadi adik-adik belum ada yang sempat kenal gitu, Kak Desi. Kita mau kenal-kenalan dulu kali ya, Kak. Biar kalau nanti ketemu di jalan atau ketemu mall ya, atau ketemu di pasar bisa saling sapa. Iya benar. Kan kalau nggak kenal nggak sayang katanya ya. Nah. Oh iya, betul. Oke, kali ini kita akan panggil adik-adik dari Kalimalang untuk dia kira-kira nanti kakak Tria sebut namanya, siapa yang kakak sebut harus menyapa temannya dari teman-teman kita dari Kelapa Gading ya. Atau mungkin ada adik-adik yang mau aku mau kenalan sama ini nanti yang adik siapa yang mau tanya lawannya boleh sebutkan nama, kelas berapa, atau hobinya apa gitu ya Kak Desi ya. Iya, biar lebih kenal ya. Nanti setelah kita kenal kita ada games lucu kayak adik-adik ya. Oke, semua sudah siap? Kita kira-kira siapa adik-adik dari Kalimalang yang mau kenal lebih dekat teman-teman dari Kelapa Gading? Ada? Coba dicek-cek dulu. Itu wajah-wajahnya sudah sering kita lihat atau belum ya? Masih malu kayaknya Kak Tria.
Si malu ya. Iya deh kayaknya. Atau enggak kita yang Biasanya kita sama tanya yang Marco. paling berani deh. Kita panggil satu orang. Coba. Matthew. Halo Matthew. Halo. Hai mau Matthew. kenalan Matthew mau sama Marco. Matthew Mau kenalan Marco. sama Marco. Kita sapa yuk. Halo Marco. Marco yang mana ya? Hai Marco. Mana Marco? Marco jangan malu-malu. Ini Marco. Kameranya Marco. Marco, tenang. Teman-teman dari Kalimalang baik-baik kok. Marconya mana nih malah malu dan mematikan kamera. Halo Marco. Halo Marco, kata Matthew. Marco siapa? Aku itu nunggu. Makanya kenalan, Dek. Marconya malu. Kenalan sama Matthew. Ya Marco. Mana ya Marconya? Halo Marco. Atau Matthew dulu, sebutin namanya Matthew, kelas berapa? Aku di sini loh. Oh iya. Coba Marco Oke, boleh perkenalkan Marconya malu ya. nama sama Aku kelasnya Marco. Udah. Nama aku Marco. Aku kalau Namaku Matthew. Kelasnya. Aku kelas berapa? kelasnya 4 Kelas berapa? Indonesia. Kalau Matthew apa Matthew? Kenapa? Ya. Lu Ya. kelas berapa, Matthew? Matthew kelas berapa katanya Marco? Kelas 1. Kelas 1. Oke. Sekarang Marco mau kenalan sama siapa? Aku mau kenalan sama Ferin. Siapa? Ferin. Jangan Ariel. itu adiknya Kak, dia bercanda tuh. Ya. Udah kenal kalau adeknya. Udah kenalan. Sama Coba. suami aja. Nih, Sama yang Marco nggak kenal dong. Coba ini kan ada banyak nih. Ada Calvin, ada Kayla, ada Ezra, ada Darren. Coba mau yang mana pilih satu? Ayo, dipilih. Ini kan kayak kalau ini menang ya. Maksudnya kayak kamu tuh udah mengatur. Ya udah deh aku pilih. Arvin coba. Pilih siapa Marco? Arvin coba. Calvin. Arvin. Mana Arvin ya? Halo Arvin. Orang yang gak ada susah di sini. Intimidasi. Om siapa lo? Halo. Halo. Hai Arvin. Hai. Hai Pak Arvin. Hai. Oke. Siapa lagi ya Kak Desi? Bye. Kak Tria. Kak Tria. Halo. Ini Kak Kristin nih. Kak Kristin mau kenalan nama siapa Kak Kristin? Kak Kristin. Mau kenalan sama ini tulisannya kekecilan. Ini siapa ya namanya ya? Enggak, maksudnya yang mau kenalan sama Cila baru hari Jumat kemarin ulang tahun. Wah, happy birthday Cila.
Mana Cila? Teman Kelapa Gading ucapin. Jadi teman-teman yang Kelapa Gading, ucapin yuk temennya yang dari Kalimalang namanya Cila. Berarti Kayla juga ulang tahun. Kan Cila sama Kayla kembar, enggak? Enggak. Enggak kembar. Coba semuanya yuk ucapin happy birthday Cila gitu. Satu. Nyalain mic-nya dulu. Mic-nya dimatiin jangan dinyalain dulu mic-nya. Coba yuk. Ada Cecil, Marco, Ferin, Jovanka. Mic-nya dinyalain dulu. Ayo, mic-nya dinyalain. Semua tahu cara nyalain mic sendiri kan? Ayo dong. Ya. 3, 2, 1. Happy birthday Cila. Wah. Cila. Cila ulang tahun yang keberapa Cila? 7. Ke-7. Happy birthday ya Cila. Siapa yang bilang ke-8? Kayla yang ke-8. Cila teman-teman dari Pengharapan. Kenapa Kak? Cila mau kenalan nggak dari teman-teman Pengharapan? Yang mana? Ayo pilih coba Cila. Cila mau kenalan sama siapa Cila? Ada banyak nih teman-teman dari Pengharapan Kelapa Gading. Nggak tahu. Coba dilihat dulu, ada tuh di Zoom-nya. Siapa ya? Ada siapa aja? Dibantu sebutin kali ya Cidesi ya. Boleh, aku nggak kelihatan. Ada Jovanka, tadi ada Ferin, terus ada Cecilia, terus ada Jefta. Ayo, mau kenalan sama siapa, Cila? Cilanya malu juga nih, Ci. Oh ya ampun, malu ya. Ya udah kenalan sama Oke, lanjut Cidesi. Nanti kita kalau sudah ibadah konsep, kita kenalan. Silakan dilanjut. Iya. Oke, adik-adik, kita sudah kenal-kenalan ya. Nanti kalau coronanya sudah mulai menghilang, sudah nggak ada lagi, nanti kita bisa ibadah sama-sama di gereja ya. Bisa melihat wajah-wajahnya secara real ya adik-adik ya. Kalau sekarang malu-malu karena dari Zoom ya. Kita nanti berdoa supaya coronanya hilang ya adik-adik. Nah, kan kita masih main game ya Kak Desi? Iya dong, orang lagi bersama-sama gini, maksud kita nggak main game, kan biar seru. Nah, sebenarnya kita udah pernah main game ini, tapi kita nggak pernah main gamenya bareng-bareng sama adik-adik di Kelapa Gading. Nah, cara main gamesnya adalah nanti Kak Desi akan menampilkan ayat, sebuah ayat yang di dalam ayat itu menunjukkan suatu warna ya Kak Desi. Ada macam-macam warna ya, adik-adik semua tahu. Nah, nanti adik-adik mencari benda-benda di sekitar adik-adik semua yang sesuai dengan ayat yang ditampilkan sama Kak Desi. Mungkin teman-teman dari beberapa sudah pernah ya, adik-adik Kelapa Gading mungkin juga sudah pernah. Sekarang kita mau menguji kecepatan adik-adik nih dalam bermain games. Oke? Semua sudah siap? Wah, sudah siap. Oke, Kak Desi. Sebelumnya untuk host dari Kelapa Gading, aku belum jadi co-host, aku nggak bisa share screen ya. Oke, bentar ya. Cidesi ya? Iya, Cidesi ya. Oke, bentar ya. Nah, sambil menunggu. Siap-siap semuanya Nanti, nih untuk cari barang-barang. Ayat yang pertama, Katria mau ya. Katria mau minta
Esra untuk membacakan ayatnya ya. Saya Kak. Oke. Apa sih? Ya, Esra. Ayatnya ditampilkan, Esra baca ya. Siap Kak. Oke, untuk ayat yang pertama. Amsal 16 ayat 31. Udah kelihatan ya, adik-adik? Rambut Kak. putih adalah mahkota yang indah yang didapatkan pada jalan kebenaran. Oke, di situ ada warna apa? Ada kata apa? Kak, maaf Kak, warna mana? Kak, saya Kak. Putih. Mana? Coba kakak lihat mana benda berwarna putih. Aku punya putih. Aku punya. Mana coba kasih lihat. Oke, Matthew handuk putih. Saya Rafael pegang Kak, tapi ada tembus pandang. Oke. Putih. Oke, siap. Mantap. Kaila bawa kipas, mantap. Siapa lagi? Saya Kak, saya Ezra. Sila masker. Bentar. Oke, Jessica juga. Wah, mantap. Calvinnya Kiel. Putih tapi agak tembus pandang. Coba kita tanya Marco mana? Marco warna putihnya? Benda warna putihnya mana? Benda warna putih. Ya ada baju aku ini. Oh iya, bajunya warna putih. Wah, udah tahu ya dia ya. Ya, praktis ya. Esra mana, Esra? Ini Kak, tapi agak tembus pandang. Oh, tembus pandang. Iya. Deren mana, Deren? Oke, bantal ya. Jovanka, coba kakak lihat benda warna putihnya. Oke, kertas. Marsha juga plastik warna putih. Siapa lagi? Jefta bawa piring mamanya nanti balikin ya. Angel Ellen juga piringnya nanti. Piringnya buat makan. Dibalikin ya. Siapa lagi? Ci Brenda sama Ci Cevina belum nih. Next. Kami membawa masker. Oh iya, Felix juga. Iya, Felix sudah. Cecilia, boleh kakak lihat coba mana? Kakak lihat wajahnya mana? Cecil. Cecilia cari warna putih. Ada Devon dan Michelle. Cecilianya lagi ke toilet, nanti aja ya. Ayo cari benda berwarna putih. Kak, ini yang dicari warnanya ya atau benda yang ada di sini? Iya betul Ci. Apa aja bendanya? Benda apa aja? Ayo. Yang belum siapa? Ayo. Warnanya putih. Apalagi nih? Pada cair gas, plasma dan banyak lagi boleh. Oh nih Kak. Boleh aja. Tembok Kak, tembok. Tembok. Tapi oh iya, bagus. Putih. Oke. Sudah ya Kak Desi, sebagian besar sudah menunjukkan. Bentar ya, semua tahu warna putih. Sekarang ayat yang kedua Kak Desi, mungkin boleh dibacakan. Kakak minta tolong Marco ya untuk bacakan ya. Bentar. Ini dia. Mazmur 23 ayat 2. Silakan Marco bacakan. Dia membaringkan aku yang berumput hijau. Dia membimbing aku yang tenang. Oke. Warna apa di situ? Aku punya Warna ya Cece. Iya warna hijau. Mana? Oh iya hijau Cece. Oke Rafael. Warna itu apa? Piring.
Apalagi ya? Wah, Cila mencari-cari ya. Cila sedang Baju mencari. juga. Pensil juga. Oke, Arvin temukan mainannya. Ya, pintar Arvin. Cecia juga. Warna hijaunya mana? Coba diangkat. Ada Ya. Jovanka, dia bawa tisu basah, Katria. Waduh, jangan dijemur dulu ya biar kering ya. Ini aku punya pixel hijau tuh di Google. Oke, Marsha juga. Google ada kayak punya warna hijau. Angel Glenn, tong sampah ya? Gelas. Oke, gelas warna hijau. Kayla menemukan pensilnya. Renata gunting. Iya. Apalagi ya? Felix masih gelap, itu nggak bisa lihat. Iya, Felix nggak kelihatan itu. Oh, masker Karya. Maskernya warna hijau. Oke, Jefta apa Jefta? Sisir warna hijau, mantap. Apalagi? Siapa lagi yang belum nih, Kak? Marco yang baca ayat bawa apa? warna hijau, Kak. Oh. Ya, aku udah bilang lah tuh di tombol share screen-nya ada hijau. Kan teman-teman ini nggak bisa lihat dong. Jadi nih hijau Toska. Iya, Oh, hijau. iya. Hijau Toska aku. Kak. Mana? Ya. Kakak lihat Kak, saya punya pensil Kak. Siapa itu? Saya pensil. Ezra. Ezra ya? Ezra, oh ya, warna hijau pensil. Darren juga sudah, Marco juga sudah. Oh. Jud. Kenapa Katria? Di mana Katria? Katrianya Kayaknya nge-lag ya, Ci? iya kena gangguan sinyal nih. Kita masih ada beberapa ayat, jadi tunggu dulu, siapin dulu, siap-siap cari dulu ya. Ini ayat yang ketiga. Kak Desi minta siapa ya? Cibrenda sama Cice Vina, siapa yang udah bisa baca di Kelapa Gading ya? Selain Marco, karena tadi Marco sudah. Jefta, Ci. Jefta, oke Jefta tolong bacakan ayat yang ketiga ya. Ini aku share. Mana nggak ada? Wait. Duh, ada apa itu? Isi jangan. Ayo kita fokus. Share screen dulu, Bang. Share screen-nya di stop dulu, Jeje. Tombolnya hilang. Aduh. Coba lebih tenang lagi, lebih rileks. Maaf ya teman-teman semua. Nah, ini dia ada Yeremia 31 ayat 35. Beginilah firman Tuhan untuk memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut, Tuhan semesta alam namanya. Oke, di situ ada kata satu warna yang adik-adik harus cari. Kak Desi nggak mau kasih tahu warnanya apaan, biar cari tahu sendiri. Ayo langsung. Biru ya. Coba mana? Abang Kak. Cece punya blue, iya blue. Baju itu warna biru. Oke, baju merah. Cecil cari warna blue, Cecil cari warna blue. Ayo. Mana Cecil baru nongol nih Cecil. Masih tahu. Oke, Kayla. Saya Kak, masker. Masker, siapa itu masker? Oke, Darren. Sepatu ya. Masa ada yang mukanya biru, Ci? Hah? Siapa? Siapa itu? Yang sama Fania ya? Apa siapa itu? Mukanya biru. Oke ya.
Ini aku Adik-adik punya aku. nunjukin. Ini biru bukan sih? Angelen sudah, Calvin sudah. Cecia mana Cecia? Cecia mana Cecia mana blue-nya? Nyari ya. Doraemon. Oh, ada ternyata. Oh, Itu warna biru. Bajunya itu warna biru. Ah, Oh iya, bajunya muka tuh biru. Katria, mukanya Calvin dan Mania biru. Ini Kayak aku. Avatar. bawa permen ya warna biru ya. Mana Cecil? Bawa balsem, Ci. Emang sudah kayak tantenya. Baju Julio Oke, warna biru, Pak. ya kursinya. Oke, pintar. Oke, dibalikin lagi ya, balsam mama papanya, kutek mamanya. Ada apa lagi tuh? Gulingnya siapa tuh dibawa-bawa? Ayo balikin lagi ke Ferin tempatnya. nunjukin apa tuh? Kak, ini gulingku, Kak. Oh, gulingnya Esra. Ya udah, Cila nggak apa-apa menghilang kalau nih Kak, guling. misalnya sekarang warna biru ya. Mana? Oh iya, Matthew bawa baju ya, itu Matthew ya. Matthew bawa baju. Mana Matthew? Adiknya ya. Bajunya itu warna biru. Oh, iya. Pintar-pintar ya. Oke, Kak Desi sudah semua. Masih ada ayat Ada satu lagi adik-adik. Satu kali lagi. Kali ini Oke, masih semangat. Kak Desi mau minta bacain ke siapa ya, Katria? Renata, Kak. Oh, ada ya, Renata boleh. Tunggu ya. Desi share lagi. Udah pernah nggak lihat ya. Ayo Renata baca. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kepang-kepang. Oke, terima kasih. Warna apa ya adik-adik? Merah. Oke, Cepat cari. Gila sama Kak. Kayla nyarinya jauh-jauh banget. Aku punya warna. Oke. Oh Panda. iya, bonekanya bagus. Saya punya wet. Ya. Saya punya wet. Iya. Waduh, pohon gongsi Pace juga diangkut Kak Desi, Renata. Oh, Sisil bawa keripik balado warna merah. Itu warna merah. Sisil. Oke. Cila bawa buku, Kayla juga bawa souvenir ya. Apa Jovanka? Kacamata ya? Jovanka lagi nyari nih kayaknya. Jangan nyari di rumah tetangga ya, Jovanka. Tapi bunyinya apa ayatnya, Dek? Marco pasang skrip warnanya merah. Wah, Marco ini praktis sekali cara-caranya. Hebat, pinter, kreatif. Oh, Jovanka ketemu spidol. Nah, oh iya, good. Cila bawa apa Cila? Warna Ini merah. adalah pohon belum. Oh, Arvin bawa ini. Apa namanya? Itu apa sih, Ci? Namanya, Ci? Rubik. Tas kepala itu warna merah. Kepala Matthew warna merah mana? Kepala Matthew. Oh, salah denger ya, Ci ya. Kepala. Kalau Ceisha bawa apa Ceisha? Dan kakek. Ceisha bawa apa? Baju boneka. Itu boneka pasti yang menemani tidur ya? Mobil gitu. Oh, tapi nggak bau iler. Kirain yang buat tidur. Kalau yang buat tidur bau iler dong. Aku nggak ngiler sih gitu. Mari kita buktikan ya. Felix bawa apa Felix? Felix atapnya warna merah tuh ya atapnya. Oh, baju dan botol. Felix tuh.
Atapnya juga warna merah tuh. Biar bagus. Jefta apa tuh Jefta? Kursi. Oh iya, kursi. Mantap. Good, pintar. Tidak ada itu warna merah. Apa? Ada sih. Baju. Ada panjang. Apa, Dek? Siapa itu tadi yang ngomong? Sangat. Wah, ada yang sembuh. Katria live lagi ya? Enggak, udah tadi. Oh, Oke, sudah semua menunjukkan barang-barangnya Kak Desi. pintar ya adik-adiknya. Tahu warna, semua warna tahu. Pintar ya. Oke, kita sudah selesai main gamenya. Terima kasih ya adik-adik semua yang sudah bergabung. Sangat semangat mencari benda-benda warnanya. Nah, kita kembalikan lagi ya ke Ci Brenda dan siapa? Devi. Oke, silakan Kak. Terima kasih. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Katria, Kak Desi yang udah bawain gamenya. Wah ternyata seru banget ya. Kita belum pernah sih Ci main itu di gereja kita. Ternyata teman-teman di Pengharapan juga pada seru ikutan main. Tadinya mungkin masih malu-malu ya, akhirannya pada berani. Hebat. Jadi mungkin kalau besok-besok mau ada ibadah gabungan lagi, pada lebih semangat lagi dong, pada mau dong. Oke? Semangat. Yang mau jempolnya taruh ke depan kamera. Iya, tadi aku lihat Rafael langsung set gitu. Mantap. Nanti untuk yang kedua kalinya, ini kan baru pertama masih malu-malu, nggak apa-apa deh, nggak ada masalah gitu. Tapi nanti yang kedua boleh sambil ngobrol pas sebelum mulai ya, sebelum mulai ngobrol nanya-nanya gitu ya, jadi nggak diem-dieman gitu. Oke, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kita tutup ya dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ambil posisi. Kita mau berdoa kepada Tuhan seperti apa posisinya yang baik. Yuk, mari adik-adik kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu yang ceria ini, yang seru ini pada hari ini. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Koyo. Kiranya Tuhan yang berkati supaya dapat kami ingat terus dan bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang berkati adik-adik yang ada di sini dan juga Tuhan yang berkati kakak-kakak juga yang selama ikut ibadah tadi sudah join. Tuhan yang berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita foto dulu yuk. Open cam, ayo semuanya, yang kakak-kakak, yang dedek-dedek, ayo kita semuanya foto dulu yuk. Langsung ya semua rapiin rambut, ayo rambutnya dirapiin. Boleh kali buka masker. Gayanya biar kompak gimana? Oh begini, oke, ayo kita ikutin Renata yuk, gayanya Renata begini. Kita ikutin Renata ya, tangannya peace semuanya. Agak maju ke kamera, yang agak jauh, Felix, Cecil, agak dekat sedikit ke kamera, semuanya peace, oke? Kaniko yang pencet ya? Oh 2 kali ya, jadi okay. nanti foto di slide selanjutnya. Slide pertama dulu, 1, 2. Lagi? Oke, sekali lagi, 1, 2. Ganti gaya. Oh gini sekarang. Oh belum. Yang slide kedua belum guys. Yang slide kedua belum. Tahan. 1, 2, 3. Udah. Oke, kita ganti gaya kedua. Gimana? Sekarang siapa ikutin? Oh Cila, gayanya Cila begini. Oke. Semua tangannya membentuk centang, taruh di dagu. Sep. Nah. Oke. Siap? Semuanya senyum. Gigi Pepsodentnya keluarin semua. Ayo. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi ya di slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke. Good. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Malam
Terima kasih semuanya adik-adik dan Terima kasih kakak-kakak. juga. Kakak-kakak dari Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak